Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema faktor, yaitu teorema yang menjelaskan tentang cara menentukan faktor dan akar-akar dari suatu suku banyak atau polinomial. Nah, untuk teorema faktor itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. X kurang A adalah faktor dari suku banyak fx jika dan hanya jika fa sama dengan 0. Jadi X kurang A ini adalah pembagi. Nah, pembagi tersebut dikatakan faktor jika dan hanya jika. Jadi jika dan hanya jika ini artinya syaratnya adalah fa sama dengan 0. Nah, bagaimana yang kita sudah bahas pada teorema sisa bahwa fa ini adalah sisa. Jadi secara sederhana X kurang A ini yang merupakan pembagi bisa disebut sebagai faktor apabila sisa pembagiannya sama dengan 0. Penulisan yang berbeda bisa juga kita tulis seperti berikut. AX kurang B adalah faktor dari suku banyak fx jika dan hanya jika fb per A sama dengan 0. Nah, untuk penulisan yang lebih sederhana, kita bisa tuliskan teorema faktor sebagai berikut. Jadi, pembagi itu disebut sebagai faktor jika sisa pembagiannya adalah 0. Atau biasa kita sebut dengan habis dibagi. Nah, misalkan kita melakukan pembagian 7 bagi 3. Nah, dari 7 bagi 3 kita peroleh informasi bahwa hasil baginya 2. Ya, jadi 7 bagi 3 hasil baginya adalah 2. Tetapi itu tidak habis karena memiliki sisa pembagian. Sisa pembagiannya yaitu 1. Nah, karena sisa pembagiannya 1, yaitu bukan 0, berarti bisa kita simpulkan bahwa 3 itu bukanlah faktor. Nah, kemudian bagaimana jika pembagian 6 dibagi dengan 3? Nah, 6 bagi 3 hasil baginya adalah 2. Dan sisa pembagiannya adalah 0. Jadi 6 habis dibagi 3. Nah, karena sisa pembagiannya adalah 0, berarti bisa kita simpulkan bahwa 3 ini adalah faktor. Jadi 6 bagi 3 sisa pembagiannya 0 sehingga 3 ini disebut sebagai faktor. Nah, karena hasil baginya adalah 2, maka 2 ini juga kita sebut sebagai faktor. Kenapa 2 juga kita sebut sebagai faktor? Karena 6 bagi 3 sama dengan 2, berarti 6 bagi 2 juga sama dengan 3. Berarti 2 juga kita sebut sebagai faktor. Nah, bagaimana jika yang kita bagi adalah suku banyak? Nah, misalkan soalnya sebagai berikut. Apakah X kurang 2 adalah faktor dari fx sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 6? Nah, kita ingin mengecek apakah X kurang 2 ini adalah faktor dari X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, untuk menentukan apakah X kurang 2 adalah faktor, tentu yang kita cek adalah sisa pembagiannya. Nah, bisa kita gunakan teorema sisa. Jadi, karena pembaginya adalah X kurang 2, berarti cukup kita cari F2. Jadi langsung kita masukkan 2 ke dalam suku banyak tersebut sehingga kita peroleh F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 tambah 6. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 lalu dikurang 5 kali 2 10 tambah 6. 4 dikurang 10 itu sama dengan min 6 lalu min 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sisa pembagiannya adalah 0. Berarti bisa kita simpulkan X kurang 2 adalah faktor dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Nah, karena x kurang 2 adalah faktor, maka 2 disebut sebagai akar dari suku banyak tersebut. Nah, jika x kurang 2 kita samakan dengan 0 ya, kita dapatkan x pembuat 0-nya itu adalah 2. Nah, 2 ini karena tadi x kurang 2 adalah faktor, maka 2 ini disebut sebagai akar ya. Jadi ini istilah baru kita sebut sebagai akar suku banyak. Jadi kalau 2 adalah akar, kesimpulannya sama, sisa pembagiannya juga 0. Kemudian kita ingin mencari faktor lain. Jadi untuk mencari faktor lain kita bisa mencari hasil pembagiannya. Nah, cara mencari hasil pembagian kita bisa menggunakan cara Horner. Kita bisa bagi x kuadrat dikurang 5x tambah 6 dibagi x kurang 2. Pertama kita tuliskan koefisiennya terlebih dahulu untuk suku banyak yang dibagi. Kita tuliskan 1, negatif 5, lalu plus 6. Lalu kita tulis x pembuat nolnya di sebelah kiri yaitu 2.
Sama seperti sebelumnya, turun ditambah, lalu ke kiri dikali. 1 ditambah 0 sama dengan 1, lalu dikali 2 sama dengan 2. Min 5 ditambah 2 itu sama dengan negatif 3. Negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Lalu 6 ditambah negatif 6 itu sama dengan 0. Dari sini kita peroleh sisa pembagiannya adalah 0. Kemudian hasil baginya adalah X dikurang 3. Nah, karena yang dibagi tadi berderajat 2 ya, berarti sisanya 1 derajat di bawahnya yaitu berderajat 1. Jadi X dikurang 3. Nah, karena hasil baginya adalah X kurang 3, berarti bisa juga kita simpulkan adalah X kurang 3 juga merupakan faktor dari X kuadrat kurang 5X tambah 6. Kemudian karena X kurang 3 adalah faktor, maka 3 disebut sebagai akar suku banyak. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke soal nomor 1. Apakah X kurang 3 adalah faktor dari fx sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 12? Jika ya, tentukan faktor lainnya serta akar-akar suku banyak tersebut. Sama seperti sebelumnya, untuk mengecek apakah X kurang 3 faktor atau bukan faktor dari suku banyak fx, maka kita bisa mencari sisanya terlebih dahulu dengan menggunakan teorema sisa. Jadi bisa kita, atau bisa juga kita gunakan ini ya, cara Horner. Jadi kita tuliskan koefisiennya terlebih dahulu, 1, 1, lalu negatif 12. Lalu X pembuat nolnya kita letakkan di sebelah kiri. Turun kita tambah, kiri kita kalikan. 1 ditambah 0, 1. 1 dikali 3, 3. 1 ditambah 3, 4. Lalu 4 dikali 3, 12. Nah, negatif 12 ditambah 12 itu hasilnya sama dengan 0. Dari sini kita peroleh sisa pembagiannya sama dengan 0 dan hasil baginya adalah X tambah 4. Nah, karena sisa pembagiannya 0, berarti bisa kita simpulkan bahwa X kurang 3 adalah faktor dari X kuadrat tambah X dikurang 12. Kemudian, karena hasil baginya adalah X tambah 4, berarti X tambah 4 juga merupakan faktor dari fx sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 12. Kemudian, karena X kurang 3 adalah faktor, begitu pula untuk X tambah 4 juga faktor, maka akar-akar dari suku banyak fx sama dengan X kuadrat tambah X kurang 12 adalah 3 dan negatif 4. 3 ini diperoleh dari faktornya yaitu X kurang 3. Kemudian negatif 4 ini juga kita dapatkan dari faktornya yaitu X tambah 4. Jadi kita perolehlah akar-akarnya ada 2 yaitu 3 dan negatif 4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah 3x kurang 1 adalah faktor dari fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 16x kuadrat tambah 23x dikurang 6? Jika ya, tentukan faktor lain dari suku banyak fx. Nah, pertama kita cari sisanya terlebih dahulu dengan menggunakan cara Horner. Pertama kita tuliskan koefisiennya terlebih dahulu 3, negatif 16, 23, lalu negatif 6. Lalu kita tuliskan di sebelah kiri X pembuat nolnya. Jadi kita tulis 3X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1/3. Jadi di sebelah kiri kita tuliskan 1/3. Nah, sama seperti sebelumnya untuk cara Horner. Seperti yang kita sudah jelaskan pada video kedua, pembagian suku banyak. Turun kita tambah, kiri kita kali. Nah, 3 tambah 0, 3. 3 dikali 1 lalu dibagi 3, atau bisa juga ya 3 bagi 3 kali 1. Hasilnya adalah 3 bagi 3 itu 1, 1 kali 1, 1. Negatif 16 tambah 1 itu negatif 15. Lalu negatif 15 kita bagi dengan 3, negatif 5 kali 1 berarti negatif 5. 23 dikurang 5 itu sama dengan 18. 18 dibagi 3 lalu kali 1 hasilnya sama dengan 6. Lalu negatif 6 tambah 6 yaitu sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sisanya adalah 0. Nah, tolong diperhatikan karena di sini kita membagi dengan pembagi berbentuk AX tambah B. Di sini ada koefisien X-nya yaitu sama dengan 3. Jadi, untuk menentukan hasil baginya tidak bisa langsung kita gunakan 3, negatif 15, dan 18. Tapi harus kita bagi 3 terlebih dahulu sesuai dengan koefisien pada pembagi atau penyebut dari X pembuat nolnya ini. Jadi terlebih dahulu kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1.
Negatif 15 dibagi 3, negatif 5. 18 bagi 3, yaitu sama dengan 6. Nah, dari sini kita peroleh sisa pembagiannya adalah sama dengan 0. Kemudian hasil baginya adalah X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Nah, kenapa hasil baginya berderajat 2? Karena yang dibagi adalah berderajat 3. Jadi hasil baginya pasti berderajat 2. Nah, kemudian dari sini bisa kita simpulkan karena sisa pembagiannya adalah 0, berarti bisa kita simpulkan bahwa 3X kurang 1 adalah faktor dari 3X pangkat 3 kurang 16X kuadrat tambah 23X dikurang 6. Kemudian karena hasil baginya adalah X kuadrat dikurang 5X tambah 6, maka faktor lain dari Fx selain 3X kurang 1 adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, tetapi jika kita perhatikan, X kuadrat dikurang 5X tambah 6 ini bisa kita faktorkan lagi. Nah, X kuadrat kurang 5X tambah 6 jika kita faktorkan, hasil pemfaktorannya adalah X kurang 2 dikali X kurang 3. Nah, karena X kuadrat kurang 5X tambah 6 telah difaktorkan menjadi dua buah faktor, berarti bisa kita simpulkan bahwa faktor lain dari Fx adalah X kurang 2 dan X kurang 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa suku banyak ini memiliki 3 buah faktor jika difaktorkan, yaitu 3X kurang 1, X kurang 2, dan X kurang 3. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, yaitu soal terakhir untuk video ini. Salah satu akar dari persamaan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 kurang 7X kuadrat dikurang PX tambah 12 sama dengan 0 adalah 1. Tentukan nilai P. Nah, karena 1 adalah akar, maka ketika 1 ini dimasukkan, hasilnya harus sama dengan 0. Berarti langsung saja kita masukkan satunya ke dalam suku banyak. Kita peroleh 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 7 kali 1 pangkat 2 dikurang P kali 1 tambah 12 sama dengan 0. Kemudian 1 pangkat 4 itu 1, 1 pangkat 3 1 kali 2 2, 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 7 berarti 7, P kali 1 P lalu tambah 12. Nah, angka-angkanya kita sederhanakan, 1 tambah 2 3 kurang 7 negatif 4. Negatif 4 tambah 12 itu sama dengan plus 8 ya. Jadi 8 dikurang P sama dengan 0. Nah, karena 8 kurang P sama dengan 0, nilai P yang memenuhi adalah 8. Nah, dari sini kita sudah peroleh jawaban dari pertanyaan soal ketiga ini, yaitu nilai P sama dengan 8. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.